VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, hari Rabu 15 Agustus 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, VOA, saya Madioni ditemani Jim Cook dan produser Bani Rahayu. Kita akan menyambut hari baru dengan penuh semangat dan harapan supaya semua aktivitas berjalan lancar. VOA This Morning seperti biasa akan menyajikan laporan-laporan terbaru, diantaranya tentang 3 tahun Taliban berkuasa tanpa kemajuan bagi perempuan. No woman in Afghanistan has a leadership position. Dan juga tentang larangan paskibra berjilbab yang menuai kontroversi. Seluruh anggota putri, tanda kutip, diseragamkan. Dan pendengar, siaran ini juga jangan lupa bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita akan awali berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Rabu menyatakan lonjakan kasus Mpox di Afrika saat ini menjadi darurat kesehatan global yang membunyikan alarm peringatan tertingginya atas situasi yang memburuk. Today, the emergency committee met and advised me that in its view, the situation constitutes. Hari ini Komite Kedaruratan bertemu dan menyarankan kepada saya pandangan mereka. Situasi ini merupakan darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional. Saya menerima saran itu, kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah konferensi pers. WHO pada Rabu menggelar sebuah pertemuan ahli untuk memutuskan apakah lonjakan kasus Mpox di Afrika harus dinyatakan sebagai sebuah situasi darurat kesehatan publik global. Pertemuan dari 16 pakar internasional ini dilakukan setelah pengawas kesehatan Uni Afrika menyatakan status darurat kesehatan publik mereka sendiri setelah wabah yang merebak. Mpox telah menyebar di seluruh wilayah di Republik Demokratik Kongo, di mana virus yang sebelumnya disebut sebagai monkeypox itu ditemukan pertama kalinya pada manusia pada 1970 dan menyebar ke negara-negara lain. Mpox adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sebuah virus yang ditularkan kepada manusia oleh hewan yang terinfeksi, tetapi bisa juga ditularkan dari manusia ke manusia melalui kontak fisik jarak dekat. Penyakit ini menyebabkan demam, nyeri otot, dan lesi kulit besar seperti bisul. Taliban menandai peringatan ketiga kembalinya mereka ke kekuasaan setelah pasukan NATO dan Amerika Serikat ditarik dari Afghanistan dengan sebuah parade militer di Pangkalan Udara Bagram pada Rabu 14 Agustus. Pangkalan udara ini adalah lokasi di mana terjadi pengangkutan udara pasukan sekutu besar-besaran dan kacau pada 2021. Tanggal 14 Agustus adalah hari yang sangat berharga dalam sejarah Afghanistan. Pada hari ini, perjuangan dan pengorbanan mujahidin Afghanistan menghadirkan seberkas cahaya. Menjadi penting juga untuk memperingati hari ini agar generasi mendatang akan memahami pelajaran tentang timbal balik dan kemerdekaan, kata Muhammad Abdul Kabir, Deputi Perdana Menteri Taliban. Para pejabat tinggi Taliban bergabung bersama sejumlah perwakilan dari Tiongkok, Rusia, Pakistan, dan Iran pada acara ini yang digelar di sebuah tempat yang dulunya merupakan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat dan NATO di Afghanistan. Parade ini menampilkan pasukan bersenjata Taliban dan memperlihatkan berbagai peralatan militer mereka, termasuk kendaraan Humvee, helikopter, dan tank. Polisi Rusia telah menahan seorang warga negara Amerika Serikat di Moskow atas kekerasan terhadap petugas penegak hukum. Penyelidik mengatakan itu pada Rabu. Pada malam 12 Agustus 2024, seorang warga negara Amerika Serikat dibawa ke kantor polisi Moskow dalam kaitannya dengan aksi kekerasan yang dia lakukan, kata Komite Investigasi Rusia dalam sebuah pernyataan. Terdakwa menolak untuk menyediakan dokumen identitasnya setelah dia melakukan kekerasan terhadap petugas penegak hukum, kata mereka lagi. Pernyataan itu mengatakan pria tersebut yang namanya tidak disebutkan akan didakwa dan penyelidik akan meminta pengadilan agar dia tetap berada di dalam tahanan. Insiden ini terjadi hanya 2 pekan setelah pembebasan jurnalis Amerika Serikat Evan Gershkovich
mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat Paul Whelan, dan 14 orang lainnya dari penjara Rusia dalam pertukaran tahanan paling besar antara pihak timur dan barat sejak Perang Dingin. Masih ada sejumlah warga negara Amerika Serikat dan warga negara barat di penjara-penjara Rusia dalam sejumlah dakwaan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 3 orang tewas pada Rabu akibat serangan Israel di kawasan selatan negara itu. Ini merupakan kekerasan lintas perbatasan terbaru di tengah ketegangan regional yang meningkat dan kekhawatiran terjadinya perang skala penuh. Hizbullah, sekutu Hamas, telah saling tembak hampir setiap hari dengan pasukan Israel sejak serangan kelompok militan Palestina itu pada 7 Oktober lalu di Israel yang memicu perang Gaza. Negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel direncanakan dilanjutkan pada Kamis di Qatar ketika para diplomat tertinggi berupaya mencegah konflik yang lebih luas setelah Iran dan Hizbullah bersumpah untuk membalas dendam atas serangan pembunuhan tokoh mereka baru-baru ini. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan musuh Israel di wilayah selatan kota Marjayun telah menewaskan 2 orang dan melukai 4 lainnya dan mencatat bahwa jumlah korban ini bersifat sementara. Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa 1 orang tewas dan lainnya terluka dalam sebuah serangan Israel di Blida, sebuah desa wilayah selatan Lebanon. Pendengar, Taliban memperingati 3 tahun kembalinya mereka ke kekuasaan di Afghanistan pada hari Rabu. Sementara itu, kaum perempuan Afghanistan masih menghadapi berbagai pembatasan ketat hingga kini. Berikut laporannya disampaikan Utami Husin. Taliban hari Rabu 14 Agustus merayakan 3 tahun kembalinya mereka ke kekuasaan di sebuah bekas pangkalan udara AS di Afghanistan. Dalam perayaan tersebut, sama sekali tidak disebut-sebut kesulitan yang dihadapi negara itu maupun harapan yang dijanjikan bagi rakyatnya yang menghadapi kesulitan. Pemimpin tertinggi Hibatullah Akhundzada tidak hadir dalam perayaan di Bagram, sementara perempuan dilarang menghadirinya. Kaum perempuan Afghanistan sejauh ini memang masih menghadapi berbagai pembatasan ketat. Kepala Kantor Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, UN Women untuk Afghanistan, Alison Davidian, memberi pengarahan mengenai profil gender Afghanistan 2024 melalui telekonferensi dari Kabul pada hari Selasa. Mengenai laporan UN Women itu, Davidian mengemukakan, To date, no woman in Afghanistan has a leadership position. Sekarang ini tidak ada perempuan di Afghanistan yang memiliki posisi kepemimpinan dimanapun yang memiliki pengaruh secara politik baik di tingkat nasional maupun provinsi. Ketika perempuan dilibatkan dalam struktur Taliban, peran mereka kebanyakan adalah memantau kepatuhan perempuan lain terhadap keputusan terhadap mereka yang sifatnya diskriminatif. Penghapusan peran politik ini benar-benar tercermin di tingkat sosial. Davidian menambahkan, seorang perempuan Afghanistan secara teknis dapat mencalonkan diri sebagai presiden 3 tahun silam. Tetapi sekarang ini, perempuan Afghanistan bahkan mungkin tidak dapat memutuskan kapan harus pergi dan membeli bahan makanan. Kata Davidian lagi, berbagai analisis menunjukkan bahwa pada 2026, dampak restriksi yang membuat 1,1 juta anak perempuan putus sekolah dan 100.000 perempuan tidak melanjutkan pendidikan ke universitas berkorelasi dengan meningkatnya kehamilan dini sebanyak 45% dan angka kematian ibu hingga 50%. Davidian juga mengemukakan bahwa dunia sekarang ini sedang mengamati apa yang terjadi pada kaum perempuan Afghanistan. Menurutnya, ada yang mengamati untuk mengutuknya, tetapi ada juga yang mengamati untuk meniru penindasan sistematis Taliban. Kata Davidian lagi, We cannot leave Afghan women to fight alone. Kita tidak dapat membiarkan perempuan Afghanistan berjuang sendirian. Jika kita melakukannya, kita tidak punya landasan moral untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di tempat lain. Nasib mereka menentukan nasib kaum perempuan di mana-mana. Badan-badan bantuan mengatakan bahwa rakyat Afghanistan, terutama perempuan dewasa maupun anak-anak, akan menderita jika tidak ada lebih banyak lagi dialog diplomatik dengan Taliban. Sejauh ini, belum ada negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintah sah Afghanistan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. VOA This Morning, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjawab soal tudingan larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri tahun 2024. Anggota Paskibra
diklaim telah bersedia mengikuti peraturan yang ada. Anugrah Adriansyah melaporkan selengkapnya. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Yudian Wahyu, menjawab tudingan soal larangan penggunaan jilbab bagi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Putri. BPIP membantah tudingan itu lantaran setiap calon paskibraka pada saat mengikuti seleksi telah menandatangani surat pernyataan di atas materai mengenai kesediaan untuk menaati peraturan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya. Adapun lampiran yang ditandatangani yakni persyaratan yang mencantumkan tentang tata pakaian dan sikap tampang paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Menurut Yudian, aturan itu hanya berlaku saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia PPI, Gustav Feriza, mengatakan polemik soal pembatasan penggunaan jilbab mencuat setelah 18 paskibraka putri yang awalnya berhijab namun tak berjilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur, Selasa kemarin. Ada hal yang memprihatinkan yang baru saja terjadi, yakni pada saat prosesi pengukuhan calon paskibraka tingkat pusat dan nasional tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, ada pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada prosesi pengukuhan kali ini seluruh anggota putri, tanda kutip, diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya. Menurut Gusta, hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya saat Paskibraka Nasional masih di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang? Polemik itu turut membuat Majelis Ulama Indonesia MUI bersuara. MUI menilai dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, pemerintah mewaspadai turunnya indeks pembelian manajer atau Purchasing Managers Index atau PMI tidak lama setelah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Tak lama setelah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua menjadi 5,05%, PMI manufaktur pun turun di bawah level 50, tepatnya di 49,3 atau berarti di zona kontraksi. Presiden Jokowi mengatakan setelah 34 bulan berturut-turut, PMI manufaktur berada di dalam zona ekspansif, pada Juli akhirnya menyentuh di bawah level 50. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, Malaysia 49,7. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada beberapa sektor di manufaktur tanah air yang terkontraksi seperti bagian produksi, pesanan baru, dan employment. Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk dicari tahu penyebab utama anjloknya PMI Manufaktur Indonesia agar bisa kembali ke zona ekspansif. Dalam kesempatan yang berbeda, Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan sektor manufaktur merupakan imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang masih terjadi saat ini, terutama di Amerika dan Tiongkok. Aktivitas manufaktur global sudah menjadi korban pertama. Dia mengalami kontraksi pada bulan Juli di 49,7, Indonesia di 49,3, Amerika juga di zona kontraktif.
RRT juga ada di zona kontraktif. Ini menggambarkan tadi lingkungan global yang begitu sangat tidak settle, sangat dynamic, cenderung volatile, bahkan hostile to each other. Ini menyebabkan perekonomian menjadi relatif berhenti atau stagnan. Namun katanya, sektor manufaktur di dalam negeri sedang mengalami peralihan karena masih tingginya permintaan di sektor makanan dan minuman, ditambah gairah dalam industri logam dasar seiring keberhasilan hilirisasi. Sedangkan industri yang terkoreksi adalah industri alas kaki dan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Hal tersebut jelasnya dikarenakan beberapa hal, diantaranya serbuan produk impor. Ekonom Core Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, menurunnya PMI manufaktur Indonesia sudah diproyeksikan akan terjadi cepat atau lambat. Karena dari sisi permintaan domestik dan ekspor sudah melemah bahkan dari tahun lalu. Tiongkok sedang mengalami perlambatan permintaan, sementara Amerika tengah menghadapi pelemahan ekonomi di dalam negeri sebagai akibat dari tingkat suku bunga tinggi yang sudah terlalu lama. Sedangkan melemahnya pasar domestik sendiri, ujar Faisal, dikarenakan adanya kebijakan perdagangan yang tidak sinkron dengan penguatan industri domestik serta terus meningkatnya biaya produksi. Faisal pun menilai pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan tidak saling bertolak belakang, terutama dalam kebijakan fiskal. Pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan khusus pada industri-industri yang sekarang mengalami injury karena tidak sinkronnya kebijakan dengan perdagangan atau karena serbuan dari produk serupa dari luar negeri pada industri-industri tertentu, khususnya industri padat karya. Di sisi yang lain juga melihat bagaimana beban biaya produksi yang kalau bisa juga ada insentif pada industri, terutama industri yang paling rentan ya, untuk supaya mereka paling tidak biaya produksinya tidak terlalu tinggi lah kalau ada insentif dari pemerintah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.